Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara pertemuan rutin Ranting Sambong. Yang terhormat Ibu Ketua PGRI Ranting Sambong, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 dan 3 Sambong, dan Ibu Kepala Sekolah Cipta Tunas Negari Sambong, beserta Bapak Ibu anggota PGRI Ranting Sambong yang kami hormati pula. Pertemuan rutin PGRI Ranting Sambong hari Selasa tanggal 20 Juli 2023 dengan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Marti PGRI, 3. Sambutan, 4. Laporan keuangan, 5. Arisan dan lain-lain, 6. Penutup. Untuk acara yang pertama, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Marti PGRI. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Indonesia, kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tinggalkan bukit badan, bangsa Tuhan semua. Jiwa dan bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semua
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah Tunas Lestari Sambong. Bapak Ibu ini kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pengurus PKRI Ranting Desa Sambong dan Bapak Ibu anggota PKRI Ranting Sambong yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini di ruang kelompok B TK Tunas Lestari Sambong dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Shalawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku tuan rumah di sini dalam kegiatan pertemuan rutin PKRI Ranting Desa Sambong menghaturkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, pendidik dari SD Negeri 1, 2, 3 dan Sambong. Mohon maaf kami hanya bisa menyediakan tempat seperti ini karena memang ini adalah tempat kegiatan belajar untuk anak PAUD ya, anak usia dini, yaitu anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi tempat duduknya yang kecil seperti ini, mohon maaf apabila kurang nyaman. Oke, mudah-mudahan nanti panjenengan bisa bersabar hingga kegiatan atau acara ini berakhir. Selanjutnya kami persilahkan panjenengan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pengurus, okay? Dan di kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PKRI Ranting Sambong. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan rutin setiap bulan ini bisa membuat kita untuk saling bersilaturahim. Untuk yang pertama, panjenengan semua bisa mengerti keadaan di sini seperti ini, keadaan kami, dan mudah-mudahan dengan kerawat panjenengan ini menjadikan motivasi untuk kami. Karena kalau ada tamu yang datang, paling tidak kita itu kan menyiapkan diri, paling tidak nyapu, menyiapkan meja dan kursi. Biasanya seperti itu. Tamu adalah raja, kita harus menghormati seperti itu. Nah, hanya inilah bentuk penghormatan kami kepada panjenengan semua. Mungkin agak berbeda yang biasanya katanya tidak pakai halu-halu. Hari ini karena memang ada di sini, ya biar nanti mungkin untuk selanjutnya di tempat-tempat yang lain juga bisa mengikuti kalau itu dipandang baik. Kemudian juga tadi lagu Indonesia Raya biasanya juga tidak memakai teks di layar. Ini juga untuk membelajarkan teman-teman kita yang mungkin ada yang belum hafal, katanya seperti itu. Untuk yang sudah hafal lebih memperkuat lagi. Mungkin Bapak Ibu tadi agak asing untuk yang Mares PKRI, itu adalah Mares yang terbaru yang di launching atau diluncurkan kemarin pada saat peringatan Hari Buruh Nasional tahun 2022. Nah, ini sebetulnya perlu kita sampaikan, kita ketahui sebagai anggota PKRI harus tahu ada apa info-info terbaru. Dan jadi pada kesempatan ini saya sampaikan kepada pengurus tadi, dan kalau kita selaku anggota PKRI tidak tahu hal-hal yang baru, kalau kita berada di luar kan ini kurang baik kalau kita ketinggalan informasi terbaru. Ini juga berlaku di organisasi saya kemarin PGRI, IGTKI juga seperti itu. Maksudnya di blogger, teman-teman itu menyanyikannya juga masih dengan versi lama. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya juga menyampaikan kalau ini loh teman-teman ada yang sudah versi terbaru. Ternyata teman-teman juga antusias, juga
berterima kasih dengan adanya informasi yang kami sampaikan. Jadi bukan bermaksud kami menggurui, tidak, tapi untuk kita sendiri biar kita selaku anggota PGRI mengetahui hal-hal yang update ini seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini saya lihat ada teman-teman yang menggunakan pakaian seragamnya ini untuk kerudungnya yang saya tahu itu itu apa resmi yang disampaikan oleh pengurus provinsi, kerudungnya berwarna putih. Yang penting panjenengan tahu, yang penting panjenengan tahu. Ini panjenengan tidak mau itu hal yang lain. Yang penting sudah tahu kalau kita di luar, jadi kita sudah tahu. Kalau kerudungnya itu berwarna putih, syukur-syukur dilengkapi dengan ini apa namanya itu logo simbol lencana. Syukur-syukur dilengkapi dengan lencana. Kalau kita pakai lencana PGRI, kalau kita berdinas sehari-hari mungkin dengan kopi, seperti itu. Kalau PKK ya dengan PKK. Mungkin itu sedikit yang perlu kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mengajak semua pendidik baik itu TK maupun pendidik dari sekolah dasar, monggo kita selalu berbagi, berbagi informasi apapun yang terbaru atau berguna untuk kita semua. Monggo kita saling sharing atau berbagi. Mungkin di pertemuan ini bisa dimulai dan mohon maaf beberapa kali pertemuan saya tidak bisa mengikuti. Jadi perkembangan terakhir pun tentang organisasi kita yang pengurusnya sudah diganti, saya pun juga belum tahu. Karena bukan kesengajaan saya untuk tidak mengikuti pertemuan, tetapi karena memang ada tugas dari kami yang bersamaan. Ini pun sebetulnya dari PKK juga ada bersamaan di Sambung Rejo, tapi karena sudah kita sudah duluan dengan Bu Miranti, jadi saya harus di sini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan kami atau tempat duduk yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat mengikuti pertemuan rutin. Semoga acara ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirnya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Ibu Ketua PGRI nanti Sambung. Ada Ibu Ketua baru buatan Bu sudah 1 tahun, BOP tahun lalu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini di kesempatan yang baik ini. Pada pertemuan rutin PGRI, selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Terima kasih karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Untuk hari ini nanti kegiatannya akan saya isi dulu dengan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Ini kemarin saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak, di mana di situ ada kegiatan penerapan budaya positif. Dan untuk info dari PGRI yang lain, tadi ada info bahwa untuk validasi keanggotaan kemarin sudah di salah satu pengurusnya sudah dikumpulkan kecamatan, sehingga mungkin validasinya nanti yang kalau kemarin untuk sama Pak Jokowi, saya sama sebenarnya Pak Joko. Jadi nanti untuk validasi keanggotaan nanti bisa menghubungi Pak Joko.
Kemudian untuk ranting sambung kemarin yang mengkoordinir Pak Joko, nanti bisa saya tanyakan lagi kepada Pak Joko terkait validasi keanggotaan kegiatan ini. Sebelum nanti masuk ke diseminasi, kita bisa melanjutkan acara mungkin kita terlebih dahulu Ibu. Nanti setelah kegiatan kita selesai yang seperti biasanya, baru kita lanjutkan dengan acara diseminasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yang lain untuk berganti diisi diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendiseminasikan tentang budaya positif. Dalam penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita nanti, itu terdapat beberapa materi yang saling terkait. Yang pertama yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan kemudian implementasi budaya positif. Yang pertama, dalam penerapan budaya positif kita harus memahami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu merupakan pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat, yaitu kodrat alam maupun kodrat zaman yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kodrat alam merupakan budi pekerti yang ada sejak lahir pada diri seorang anak, di mana pada dasarnya semua anak itu memiliki budi pekerti yang baik. Dan untuk kodrat zamannya merupakan perkembangan teknologi maupun perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang pada saat ini. Kemudian menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu juga merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Jadi pendidikan itu merupakan tempat anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, baik secara emosional, sosial, serta budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid, karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Di sini kita juga menerapkan pendidikan yang sesuai dengan sosial budaya daerah, sehingga kita bisa menerapkan budi pekerti yang tidak merupakan di mana mereka berada. Kemudian untuk menerapkan itu diperlukan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak itu adalah guru yang memiliki kemauan untuk meluangkan waktunya, jiwanya, raganya, pemikirannya untuk melihat anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di sini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau menerangkan bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga sebagai guru penggerak harus memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak agar mampu menuntun
murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini nilai-nilai yang diperlukan yaitu yang pertama adalah keberpihakan kepada murid, dimana kalau kita mengajar maupun menuntun membimbing anak-anak itu kita harus melihat kebutuhan murid. Kemudian sebagai nilai yang kedua adalah mandiri, di mana kita mampu untuk mau terus belajar walaupun tidak karena disuruh, tapi karena dorongan diri sendiri untuk terus belajar dan berkembang. Karena pada dasarnya belajar itu sepanjang hayat, itu dari lahir sampai kita menutup mata, sampai kita keliang banget gitu. Untuk yang ketiga yaitu nilai kolaborasi, dimana kalau kita ingin sekolah kita maju, anak-anak kita berkembang sesuai dengan kodratnya, maka kita harus bisa bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi, baik dengan teman sejawat yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, baik dengan masyarakat ataupun dengan rekan-rekan yang ada di luar pendidikan. Kemudian inovatif, di mana nilai ini kita harus memiliki ide atau pemikiran yang baru untuk mengembangkan pembelajaran yang kita miliki. Terus yang kelima adalah reflektif, di mana kita harus bisa merefleksikan, bisa mengintrospeksi diri kita, apa pembelajaran yang sudah kita lakukan, apa yang sudah baik, apa yang belum, sehingga kita bisa memperbaikinya untuk mendesain atau merancang pembelajaran yang lebih baik. Kemudian peran sebagai guru yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, di mana kita bisa memfasilitasi dan menuntun murid kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Terus kemudian yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi di sini kita bisa mengajak teman-teman kita untuk melakukan praktik baik apa yang sudah kita lakukan, kita tularkan kepada teman-teman kita. Terus yang ketiga yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, di mana kita bisa menuntun anak untuk merdeka, berpendapat, mengemukakan pendapatnya, mengembangkan minatnya dan bakatnya, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian yang keempat yaitu menjadi coach guru lain, di mana kita sebagai guru penggerak harus bisa saling membantu satu sama lain, baik dalam bidang pengetahuan maupun metode ataupun strategi pembelajaran yang baru. Terus yang kelima yaitu mendorong kolaborasi antar guru, di mana kita bisa menggerakkan sesama untuk saling bekerja sama, melakukan perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian di sini ada visi guru penggerak, di mana ini diciptakan untuk mencapai apa yang kita inginkan, impian kita untuk sekolah kita. Di mana di sini sebagai guru penggerak yang pasti adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menuntun dan membimbing segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Terus kemudian untuk mewujudkan sebuah visi berupa kolaborasi untuk semua warga sekolah ini. Untuk mencapai satu visi kita tidak bisa melakukannya sendiri, tapi harus bisa saling berkolaborasi. Kemudian untuk merancang sebuah visi itu kita dapat menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja, di mana kita membuat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran, kemudian kita teliti, kemudian kita jabarkan rencana, baru kita atur eksekusi. Setelah kita membuat visi, maka kita akan menerapkan budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan pembiasaan positif untuk membangun suasana kelas atau sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid.
Terus kemudian melalui budaya positif nanti kita bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah sehingga dapat menciptakan suatu lingkungan yang positif. Jadi melalui budaya positif kita bisa menciptakan lingkungan yang positif juga. Dalam menerapkan budaya positif ini penting sekali untuk memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, sehingga apa yang kita buat, apa yang kita biasakan itu harus berpihak kepada murid. Dimana sebagai pemimpin pembelajaran kita bisa menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak kepada murid. Yang pertama dari budaya positif yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan perilaku bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Di mana kita nanti menciptakan budaya positif tanpa memaksa mereka, tapi atas dasar disiplin positif berdasarkan rasa mereka tanggung jawab kesadaran mereka. Nilai-nilai kebajikan universal ini ada beberapa. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Ini seperti yang sudah kita ketahui, ada 6 dimensi. Terus kemudian ada IQ Primary Years, itu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan menghargai dan sebagainya. Terus kemudian 9 pilar karakter. Terus ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada 7 essential virtues, di mana yang terakhir adalah The Virtues Project, di mana nilai-nilai ini tentang nilai-nilai kebajikan baik peduli, rajin, integritas, rasa hormat dan saling menghargai dan sebagainya. Untuk menerapkan budaya positif, di sini ada teori kontrol, di mana teori kontrol ini merupakan perilaku untuk memilih melakukan atau tidak melakukan, karena pada dasarnya semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, di sini makna kontrol itu pada dasarnya merupakan ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya yang kita lakukan kepada anak didik kita ya, bahwa kita ternyata itu hanya semacam ilusi untuk mengontrol anak didik kita. Dan anak-anak mungkin menurut pada kita itu karena mereka mempunyai motivasi. Di sini dapat kita lihat tentang teori motivasi, di mana motivasi itu merupakan dorongan yang ada dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini menurut Dianus Besar, ini beliau mengemukakan 3 motivasi perilaku seseorang melakukan suatu tindakan. Yang pertama yaitu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, budaya positif yang kita harapkan itu adalah mendapatkan kebiasaan atau kesadaran diri dari anak untuk memunculkan motivasi dalam dirinya untuk menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka dapat melakukannya tanpa ada paksaan, tapi mereka sadar akan nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini pada dasarnya hukuman itu merupakan
sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Sedangkan penghargaan itu merupakan penguatan yang diberikan tapi tidak berlangsung lama. Itu hanya untuk sementara. Nah, ini biasanya untuk pelanggaran yang dilakukan ini biasanya bentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya kalau kita ada murid nakal itu biasanya kita hukum karena hukuman itu merupakan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Nah, yang seharusnya sebagai pendidik lakukan pada saat ini untuk menerapkan budaya positif yaitu adalah yang ketiga ini, yaitu bukan lagi hukuman, bukan lagi penghargaan, tetapi restitusi, di mana merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak mengejar anak ataupun kita menghakimi mereka ataupun mereka melakukan karena ada hadiah atau imbalan, tapi mereka sadar akan kesalahannya sehingga mereka mendapatkan penguatan dalam dirinya sehingga mereka dapat memperkuat nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya tanpa merasa minder ataupun merasa dia dihakimi. Nah, di sini pada dasarnya sebagai seorang guru itu memiliki posisi kontrol. Yang pertama yaitu menghukum. Ini biasanya saya juga sering melakukan, di mana kita selalu memberi hukuman dan ini biasanya menyakitkan dan berupa fisik, ya, fisik maupun psikis biasanya. Terus yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kita biasanya kamu ini sehingga anak merasa bersalah. Teman, dimana kadang kita jangan gitulah, nanti guru sedih. Nah, itu biasanya itu kontrol kita sebagai teman. Terus pemantau di sini kita melihat kepada peraturan yang ada di sekolah. Kita melihat, nah, itu tidak baik, kan melanggar peraturan. Nah, biasanya tidak demikian. Dan posisi terakhir yang kita harapkan dengan tindakan restitusi yaitu sebagai kontrol kita sebagai manajer. Inilah yang kita harapkan bahwa kita adalah sebagai manajer di mana kita tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, teman ataupun pemantau, tapi kita menjadi manajer di mana kita tidak langsung menghakimi atau mengejudge mereka, tapi kita menggali kenapa mereka melakukan hal demikian, kemudian menyadarkan anak terhadap tindakannya agar mereka menyadari kesalahan mereka untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan bisa kembali kepada kelompoknya. Bagaimana kita melakukannya? Kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap orang melakukan tindakan tadi karena adanya motivasi atau dorongan. Nah, dorongan ini terjadi karena adanya kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Mungkin mereka melakukan tindakan tersebut karena untuk melindungi dirinya atau untuk bertahan hidup. Kemudian karena kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Terkadang anak-anak kita membutuhkan hal tersebut, mungkin karena di rumahnya tidak mendapatkannya sehingga di sekolah mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan rasa kasih sayang dan diterima, bukan dihakimi ataupun dibuat merasa bersalah. Kemudian adalah penguasaan. Di sini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Mungkin karena mereka memiliki kemampuan lebih sehingga mereka menunjukkannya. Di sini untuk agar mereka mendapatkan pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Kemudian adalah kebebasan. Di sini kebutuhan akan pilihan. Jadi terkadang anak kita memiliki keinginan yang mungkin karena kita salah memilih posisi kontrol kita sebagai guru sehingga kebutuhan mereka tidak terpenuhi.
Terus kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Mungkin anak-anak kita melakukan tindakan yang demikian karena mereka senang dengan hal tersebut. Karena dengan dia melakukan itu mereka merasa senang. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelola kelas kita ataupun sekolah kita agar tercipta budaya positif terhadap sekolah kita ataupun kelas kita? Yang pertama, kita bisa membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama di kelas ataupun di sekolah. Jadi kita tidak boleh melihat ketika membuat keyakinan kita harus melihat keberagaman anak. Kita tidak melihat keberagaman anak, tapi kita melihat kesatuan yang bisa disepakati oleh semuanya. Nah, di sini ketika anak kita melakukan kesalahan, kita bisa melakukannya dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Jadi kalau kita menghadapi anak-anak, kita bisa menggunakan segitiga restitusi dan memanfaatkan keyakinan kelas ataupun kesepakatan yang telah kita sepakati tadi. Yaitu yang pertama, kegiatan segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Di sini kita menstabilkan dulu identitas anak. Kita tanya tadi apa tindakan yang dilakukan, mengapa melakukan demikian. Kita tanya alasannya, bagaimana perasaannya tadi melakukannya. Setelah dia tahu, terasa stabil apa yang telah dilakukan itu salah, kita validasi. Kita cari alasannya, mengapa mereka melakukan hal demikian. Terus setelah mereka tahu bahwa tindakannya salah, dan setiap orang tadi punya motivasi untuk melakukannya ya. Nah, ini kita validasi di sini, mengapa melakukan hal demikian. Setelah itu kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini bisa membuat motivasi internal yang ada dalam diri anak menyadari bahwa apa yang dilakukan tadi salah, dan mereka akan memiliki penguatan bahwa kesalahan yang dia lakukan tadi tidak akan dilakukan di kemudian hari. Terima kasih. Tadi sedikit paparan tentang disiplin positif. Mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin ada yang ditanyakan terkait tentang budaya positif yang telah saya paparkan ini tadi. Ya, saya terima kasih ya Bu Wiranti. Mungkin apa yang disampaikan memang baik, budaya positif, disiplin positif, cara-cara memberikan tadi kalau anak bersalah mungkin ya dari restitusi lah. Itu kan semuanya baru berupa teori nih. Nah, sebetulnya kami itu pengen satu contoh nyata mungkin yang sudah dengan guru penggerak dan sudah nyata-nyata berhasil. Mungkin cara memang bagus, tapi pelaksanaannya kadang kita kesulitan juga menghadapi permasalahan yang seperti ini. Mungkin pernah ada pengalaman panjenengan dengan apa yang nyata benar-benar sudah dilakukan jadi nyata ternyata berhasil. Mungkin. Terima kasih Bu Ini. Ini ada contoh saya melakukan yang pertama yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas. Di mana di sini dalam kita membuat keyakinan kelas, ini merupakan juga salah satu yang disiplin positif yang kita
gitu ya kan. Di sini ketika membuat keyakinan kelas, kita juga harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat mereka tentang peraturan apa yang diyakini. Nah, dari peraturan itu kita buat menjadi kalimat positif. Di sini kemarin, ini yang tahun kemarin Bu, ini saya lakukan. Kalau yang kemarin saya juga menerapkan lagi dan cukup berhasil ketika mereka melihat apa yang mereka yakini. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka melihat kembali kepada keyakinan kelas sehingga mereka menyadari apa yang mereka lakukan sehingga mereka memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Ini selain mereka bisa berpendapat, mereka juga bisa menumbuhkan kemandiriannya dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diyakini tadi, karena kita membuatnya secara bersama-sama. Jadi bukan guru yang membuat keyakinan kelas, tapi bersama-sama dengan anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau di TK bisa dengan mengumpulkan pendapatnya ya, apa kira-kira yang Sudah saya coba, tapi sangat sulit untuk ya, memang apalagi ya, adanya ya, itu kan cilik, itu kan tugas kita Bu, bahwa kita harus memahami kebutuhan murid ya, bahwa kebutuhan murid yang beraneka ragam, kita sebagai guru harus bisa memahami mereka satu persatu. Nah, ini yang pertama kita bisa melihat idenya. Ini keyakinan kelasnya. Ini kalau untuk yang keyakinan kelas, kalau untuk yang segitiga restitusi, ini kemarin saya juga sudah mencoba mempraktekkan. Tapi kalau untuk melaksanakan di dalam kelas memang masih baru ya Bu. Ini kan baru pelajaran baru, sehingga saya juga baru memulai mempraktekkan dari pertama kemarin pada kegiatan EPLS. Saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, ini pada dasarnya restitusi itu merupakan bagaimana kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan anak, kesalahan mereka, agar mereka bisa kembali kepada kelompoknya, dan kita juga membuat anak menyadari dan mencari solusi atas masalah yang dimiliki, sehingga mereka bisa menjadi orang yang seperti yang mereka inginkan dan mereka bisa memperlakukan orang lain. Jadi kalau mereka tidak ingin diperlakukan seperti itu, maka dia tidak boleh melakukan hal yang demikian pula. Ini anaknya mulut-mulut. Ini kemarin contohnya ya juga bukan anak-anak yang ini ya, bukan contoh yang ini ya. Contoh yang saya debatkan kemarin juga siswanya juga bermacam-macam. Ini langkahnya yang saya ingin tadi ya. Nah, ini contohnya ketika ada siswa kita yang terlambat. Ini dia bangun terlambat dan buru-buru sampai di kelas. Ya, akhirnya sampai di kelas, tapi kelas sudah dimulai. Kita tidak langsung menghakimi mereka, tapi kita tetap menceritakan.
Ini contohnya. Ya memang sulit, sesuatu yang baru itu memang sulit dan masih asing untuk kita. Sebetulnya nggak baru juga sebetulnya. Memang untuk beberapa anak yang luar biasa, yang berkebutuhan khusus ini sangat Kemarin kalau anak-anak yang biasa-biasa saja mungkin agak mudah ya. Tapi yang luar biasa itu kan ada beberapa anak kayak murid saya itu selalu mengganggu temannya main tangan. Itu yang sampai sudah tahun kemarin sampai saat ini masih seperti itu, tapi sudah agak berkurang. Ya, mungkin kita bisa menggali kebutuhan yang dasar apa yang belum kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan. Tambah ya, masih ada yang ditanyakan lagi. Prakteknya itu yang susah. Ya. Untuk kita saling berkolaborasi untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Ada yang ditanyakan lagi? Teorinya bagus programnya, tapi melaksanakan itu susah gitu. Membutuhkan tekad dalam diri. Mari sama-sama membangun tekad untuk kembali kepada filosofi Ki Hajati Warnono, kembali ke jalan yang benar. Kodrat alam Ya, di mana pembelajaran harus berpusat kepada murid. sementara sudah yang itu tadi perlu tekad yang kuat, ikhlas, Ya, kerja keras untuk mewujudkan teori itu menjadi kenyataan yang bisa menghasilkan budaya positif itu memang perlu. budaya positif itu Mungkin ini juga tidak lepas dari stakeholder yang lain. Kalau kita di Iya. sekolah itu sudah membiasakan budaya kayak itu, tapi kalau tidak dibarengi dengan di rumah dan di masyarakat ini juga tidak bisa maksimal. memang kita memerlukan kolaborasi ya. Hanya dengan satu sekolah untuk menerapkan budaya positif ini, kita memang memerlukan dari pihak wali murid, siswa itu sendiri, juga lingkungan masyarakat itu juga sangat berpengaruh dalam kesuksesan tentang budaya positif. Jadi nanti misalnya kita membuat program, mungkin bisa diselipkan dalam kegiatan sosialisasi setiap tahunnya. Mungkin ada nih setiap sekolah mungkin mengagendakan untuk melakukan sosialisasi. Nah, di situ bisa kita selipkan tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita, sehingga orang tua dan masyarakat sekitar, baik dari komite maupun tokoh masyarakat, bisa membantu terlaksananya disiplin positif. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi ibu dan bapak semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setianingrum. Saya salah satu guru dari SDN 1 Sambon.
Tadi saya telah mengikuti diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Miranti. Dari pemaparan yang dilaksanakan beliau tadi, saya mendapatkan informasi baru terkait tentang bagaimana membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Dan saya juga mengerti bagaimana menangani permasalahan yang dihadapi bersama peserta didik. Selama ini, saya sebagai pendidik hanya mengetahui adanya hukuman dan hadiah saja, tetapi ternyata ada juga yang bisa menggunakan restitusi, yang hari ini saya dapatkan berdasarkan dari diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Miranti, yaitu restitusi adalah tanpa menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah, sehingga peserta didik menjadi lebih bisa membentuk karakter yang baik tanpa merasa bersalah selama permasalahan terjadi dengan peserta didik lain. Materi yang disampaikan Ibu Miranti sangat bermanfaat dan saya juga belajar banyak dari diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Miranti tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nuri dari SDN 1 Sambung. Tadi saya sudah mengikuti diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Miranti. Nah, dari pemaparan tadi saya banyak mendapatkan informasi tentang keyakinan di dalam kelas dan bagaimana menangani permasalahan murid yang menggunakan restitusi tanpa menjadi penghukuman atau membuat rasa bersalah. Nah, dari materi yang disampaikan tadi sangat bermanfaat sekali buat saya. Mungkin itu nanti bisa jadi referensi penanaman di kelas saya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan membuat apa toh kesepakatan kelas itu? Siapa yang mau menulis peraturan di sekolah? Apa kaitannya dengan kesepakatan kelas? Ya, kalau peraturan itu kan terpaksa harus kamu lakukan, ya kan? Nanti kalau kesepakatan kelas itu merupakan kesepakatan yang kita butuh. Sehingga yang kesepakatan itu merupakan
keyakinan kita, gitu, keyakinan kelas kita. Jadi kita harus melaksanakannya secara penuh tanggung jawab yang tidak ada rasa terpaksa. Karena kita sudah tepat. Sekarang kalian Mira bagikan post-it, namanya post-it, ya. Saya berikan di sini satu anak silakan tuliskan peraturan yang sudah kalian tuliskan. Pokoknya yang udah peraturan sekolah itu apa ya? Tapi kalau sudah dituliskan, ini kita tempel duluan. Ya, peraturan yang dari sekolah yang uangnya ketahui. Di sini peraturan yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Berangkat sekolah tepat waktu. Dilarang berbicara saat pelajaran. Tidak boleh membolos. Dilarang makan ketika pelajaran. Ya. Kira-kira kurang lebih peraturan yang ada di sekolah kita adalah ini ya. Dari peraturan sekolah ini kita buat menjadi kalimat positif yang akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Oke ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah merupakan kalimat positif. Berarti kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, berangkat sekolah tepat waktu. Berarti itu sudah positif ya. Kemudian tidak boleh bertengkar. Berarti kalau tidak boleh bertengkar, berarti kita harus saling apa? Saling menghormati. Selain itu apa? Menyayangi, menghargai. Berarti kalau dengan kaitannya bertengkar, berarti saling apa? Yang keyakinan kelas itu yang mana? Berarti kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kita membuang sampah pada tempatnya. Perilaku yang bukan keyakinan kelas berarti apa? Membuang sampah di tempat ya. Kalau ini berangkat sekolah tepat waktu yang bukan membolos, terus saling menyayangi berarti membenci, bertengkar. Kita akan menentukan yang menjadi keyakinan kelas kita. Berarti dari kalimat positif ini kita akan menjadikannya menjadi keyakinan kelas kita. Disiplin dalam berkomunikasi. Oke? Sepakat? Sepakat? Oke. Besok kita membuat kesepakatan ini bersama-sama. Kita membuat daftar atau kita membuat pohon? Oke, besok kita sama-sama membuat keyakinan kelas kita. Dimana itu harus kita patuhi bersama-sama.
saya selalu belajar membuat yang ini bisa benar-benar saya